Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang setiap pagi kita akan renungkan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo terus renungkan firman, sehingga setiap hari kita diarahkan kepada jalan-jalan Tuhan, setiap hari kita dikuatkan, setiap hari kita diingatkan untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena saya percaya saudara dikasihi dalam Tuhan akan tergenapi setiap firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa dari segala yang dijanjikan Tuhan yang baik dalam hidup saudara dan saya, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Katakan amin. Itu sebabnya hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, hidup kita berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya yang setiap pagi kita renungkan bersama-sama melalui program ini. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Sehingga bukan hanya kita yang diberkati, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita, keluarga, dan kenalan kita pun turut menerima berkat firman Tuhan. Sekalipun hanya sesaat kita mendengarkan firman Tuhan, tapi saya percaya itu adalah benih yang kekal. Amin. Bagian kita membagikan, bagian kita menyebarkan apa yang baik, untuk mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita, karena ada Roh Kudus yang akan menggerakkan hati seseorang. Karena itu kita mau jadi berkat, kita membagikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga semakin banyak orang yang boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari lawatan Tuhan, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui firman-Mu. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, saudara. Perhatikan di sana perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 8 dan ayat 9. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Sebab kami mau, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus tahu bahwa apa yang mereka alami dalam perjalanan pengiringan mereka, dalam mereka menyebarkan Injil. Mereka didera, mereka mengalami penderitaan, dan itu tidak menjadi sebuah bahan untuk mereka merasa malu, kata Rasul Paulus. Tapi justru Rasul Paulus mau jemaat pada saat itu yang ada di Korintus mengetahui penderitaan yang mereka alami dan tatkala mereka mengiring Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Maka Rasul Paulus bilang, kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Kenapa Rasul Paulus mau supaya jemaat di Korintus mengetahui bahwa mereka dalam mengiring Tuhan, Paulus dalam mengiring Tuhan, bahkan teman-teman, rekan-rekan sekerjanya dalam mengiring Tuhan di Asia Kecil mengalami penderitaan. Kenapa? Nah ini kita akan pelajari sama-sama. Perhatikan ayat selanjutnya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Perhatikan ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Rupanya ini. Kenapa ada banyak masalah, kenapa ada banyak penderitaan, kenapa ada banyak pergumulan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ternyata kenyataannya ini yang harus terjadi supaya kita melepas
melepaskan apa yang menjadi hak kita, supaya kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, namun bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, hal ini terjadi, penderitaan itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari kita mengalami penderitaan, ya kan? Ada banyak anak-anak Tuhan komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini menghampiri hidup saya? Kenapa suami saya berselingkuh? Kenapa anak-anak saya jatuh dalam narkoba? Kenapa usaha dagangan saya hancur di tengah-tengah pandemik ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Menderita. Dan akhirnya penuh dengan pertanyaan. Bahkan tidak sedikit orang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan, saudaraku. Ini yang tidak kita mengerti. Kenapa Rasul Paulus bisa tetap kuat di tengah-tengah penderitaan? Rasul Paulus tetap menghadapi masalah, tapi dia tetap kuat di tengah-tengah penderitaan. Makanya selalu saya bilang, penderitaan itu kalau kita mengerti, penderitaan itu kalau kita pahami, akan menjadi sebuah bahan untuk kita belajar tentang siapa pribadi Allah kita. Iya kan? Masalah-masalah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya terkadang justru membuat setiap kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan ini yang Rasul Paulus mau ingatkan buat setiap kita. Kalau ada sebuah penderitaan, jangan malu ketika engkau menderita karena engkau mengikuti Yesus. Malulah ketika kita menderita karena kita berbuat dosa. Kita menderita karena kita menyangkal diri, pikul salib. Kenapa kita mesti malu? Justru kita harus berbangga hati. Itu sebabnya di sisi lain Rasul Paulus bilang, justru dalam kelemahan-kelemahanku lah aku menjadi kuat. Ya kan, kuasa Allah menaungiku. Justru dalam kelemahanku, di dalam keterbatasanku, di dalam kepanikan, ketakutan, kerisauanku, aku tetap bergantung kepada Tuhan. Dan aku tahu pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, penderitaan akan menghasilkan sebuah pengharapan kita. Pengharapan apa? Pengharapan agar saya tidak lagi bergantung kepada kehebatan saya. Pengharapan akan bukan lagi bergantung kepada kekuatan, kehebatan dan kebisaan saya. Tapi pengharapan saya hanya bergantung kepada Tuhan, Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Wow. Jadi mulai hari ini, kalau Allah Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, jangan komplain, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, apalagi cari siapa yang salah. Stop, berdiam diri saja di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau melalui penderitaan ini apa yang seperti Rasul Paulus katakan, hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami pada diri kami sendiri. Hal ini terjadi supaya jangan kami menaruh pengharapan kami kepada kekuatan kami. Hal ini terjadi supaya kami semakin rendah di hadapan Tuhan dan semakin berkata, Tuhan, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berbahagialah ketika setiap kita mengalami penderitaan. Dengan kata lain, Tuhan sedang memperhatikan hidupmu. Berbahagialah ketika kita sedang mengalami penderitaan. Berarti Tuhan sedang membentuk setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berharap hanya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena benih firman yang kami dengar pada hari ini tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Kami percaya kalau ada kalanya Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan, kami harusnya berbangga, bukan mengalami penderitaan justru kami bersungut-sungut. Kami mengeluh, kami komplain akan penderitaan kami. Kami sadar dalam kami mengiringi Yesus ada sangkal diri, ada pikul salib yang harus kami ikuti. Karena terkadang kami bangga dengan kepribadian kami, dengan penghasilan kami, dengan apa yang kami capai, dengan apa yang kami buat. Tapi kami lupa bahwa kami harus bergantung penuh kepada Tuhan. Namun penderitaan-penderitaan yang Allah izinkan itu membuat kami menyadari bahwa hidup kami hanya boleh bergantung kepada Tuhan saja. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, Allah. Sehingga semakin hari kami semakin menyadari di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berbahagialah kalau Tuhan masih mengizinkan kita mengalami penderitaan.
Justru di tengah-tengah penderitaan itu kita semakin mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena akan ada waktunya Tuhan mengangkat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.